Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali para Lovin Lovers dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama podcast kami Lovin Apartemen. Kali ini saya ditemani oleh salah satu mahasiswa ITB Jatinangor. Nanti kita akan berkenalan lebih jauh dengan beliau yang saat ini sudah berada di samping saya. Dan tema kali ini kita ingin tahu mengenai aktivitas atau kabar-kabar mengenai aktivitas teman-teman mahasiswa ITB ya. Nah, mungkin langsung saja kita berkenalan dengan Pak siapa namanya? Mas Raden Arjuna ya. Ya, betul. Raden Arjuna ini dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Oke, bener ya? Ya, FTSL. Oke. Ini saya ada bingung nih nyebutnya nih. Soalnya saya harus hati-hati soalnya Raden, saya berhadapan dengan Raden itu keturunan kalau orang Jawa bilang tuh, wah ini raja dari segala raja nih, Raden Mas Arjuna ya. Iya. Dari Jawa atau dari Bandung? Ah. Asli Jawa Barat. Enggak, asli Cikarang, Bekasi. Asli Cikarang. Tapi orang tua Jawa semua. Oh, orang tua Jawa. Ya. Oke, jadi makanya namanya Raden Arjuna. Ya. Oh, Sintanya kemana? Nah, itu. Hah? Sebenarnya ada teman sekelas Oh, saya namanya gitu? Sinta. Oh, gitu. Sering Jadi- dicomblangin tapi Hah? sepertinya saya tidak tertarik. Wih, ngeri sekali. Kayaknya levelnya tinggi banget ya. Oke, para Lovin Lovers. Ini kita langsung berkenalan aja dulu ya sebelum kita bahas lebih dalam mengenai tentang tema kita kali ini. Mungkin tak kenal maka tak sayang, biar teman-teman Lovin Lovers gelis-gelis dimanapun berada, biar lebih sayang dengan Raden Arjuna. Mangga atau Kang Arjuna bisa perkenalkan diri dan sekaligus menawarkan diri untuk mencari jodoh. Boleh. Boleh. Sok mangga Kang. Halo Lovin Lovers, nama saya Raden Arjuna dari tadi sudah disebutkan FTSL, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, jurusan Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya Air atau TPSDA. Itu jurusan baru yang ada di Jatinangor, ada di tahun 2013, tahun pertamanya. Oke. Dan seperti yang tadi Mas Aji katakan, ya kalau misalkan jodoh boleh sertakan nomor telepon, nanti saya WA. Boleh. Oke lah kalau gitu. Oh, jadi ini fakultas baru ya? 2013. Kalau fakultas itu sebenarnya dari Udah lama. zaman Bung Karno itu fakultas pertama, Teknik Oh, Sipil. Oke, dari Cuma kalau jurusannya jurusan baru, paling baru di FTSL ini. di Jatinangor. Ya di Jatinangor. Sebelumnya di Patiukur. Ya sebelumnya di Di Ganesha. Ganesha. Ya, sorry. Oke, berarti S1 di S1. ini angkatan berapa, sorry? Saya angkatan 2018. 2018. Berarti sekarang udah masuki semester akhir ya? Ya, semester akhir. Nah, ini pasti kan semester akhir ini lagi sibuk-sibuknya bikin skripsi ya kan, Iya. pengen apa KKN di mana ya kan, KKN di Desa Penari ya kan. Ya, mungkin kita pengen kenal dulu lagi nih, Arjuna ini Kang ya, saya Kang apa Oh, Raden atau Mas. Romo atau apa? Mas Raden. Oh, Mas Raden. Mas Raden ini tinggalnya di Jatinangor apa di Bandung? Oh, kalau sekarang itu bertempat tinggal di Bandung. Tetapi sebelumnya karena saya kuliah di Jatinangor, jadi di Jatinangor sebelumnya 2 tahun pertama kuliah. Oke, nah ini biar pala geris-geris nih pengen kenal banget nih, oh orang Bandung, di mana Bandungnya teh? Ya, Waduh. siapa tahu bisa ngapelin ya. Jauh Bandungnya teh suka jadi. Oh, jadi nama siapa? Nah, itu jadiannya belum ada. Oh iya, baru suka aja ya. Iya, baru suka doang. Iya. Iya deh. Oke, Raden Romo lagi. Saya manggilnya Raden aja lah ya, Raden lebih aja. enaknya lah ya. Iya. Nah, Raden, kita tahu ya selama ini kita udah masuk topik aja ya. Oh, boleh. Soalnya kelamaan perkenalan diri takutnya nanti teman Lovin Lovers udah nggak penasaran gitu. Iya. Kalau mau penasaran langsung aja DM IG-nya ya kan. Heeh. Oh, IG-nya belum disebutin dong. Siapa tahu Boleh. ada yang mau DM ya kan. IG saya itu mirip-mirip dengan Mas Aji. Nah, IG saya Sulistyo Aji. Wah, Ajinya bisa dilangin nggak? Iya. Ya, Ajinya sebenarnya beda sih. AJII udah. Oh, lah itu dari mana nama Raden Arjunanya? Saya Raden Arjuna SA, Raden Arjuna Sulistyo Aji. Jadi Oh, saya ambil Raden nama IG. Sulistiona Aji. Raden Arjuna SA. SH. SA. SA. SA itu Sulistyo Aji. Oh, kirain sarjana apa gitu ya kan. Oke. Nah,
kita langsung aja nih masuk ke dalam pembahasan topik kita kali ini, yaitu mengenai kabar-kabar tentang mahasiswa ITB. Perkuliahan udah normal? Kemarin setelah sudah melaksanakan ujian offline full. Oh udah full offline di Jatinangor Iya. ITB? Oh semua fakultas atau fakultasnya? Iya, semua Raden fakultas. juga? Semua ya? Nah. Yang UTBK di di iya, Ganesha ya? kalau UTBK di Ganesha. Oke. Jadi kalau di Jatinangor karena tidak dipakai UTBK, jurusan yang ada di Jatinangor itu full UAS ujiannya itu offline. Offline. Nah, nih teman-teman Lovinlovers dimanapun berada, baik para investor juga, kondisi Jatinangor sudah normal, betul ya? Sudah Udah ketuk normal. palu ya? Sudah, Nah, ketuk palu. ketuk palu udah normal, ITB juga perkuliahannya sudah normal ya? Iya. Dan kemarin juga sudah ada penerimaan mahasiswa baru ya? Ya, oh, sudah. UTBK itu ini ya? Oh, UTBK itu kan ujian untuk SMA akhir. Iya, betul. Nah, berarti di ITB Jatinangor sendiri sebenarnya sudah normal, tidak ada lagi pembagian perkuliahan daring atau apa, semua full offline. Full offline. Nah, jadi ujiannya. aktivitasnya normal lagi atau gimana? Kalau untuk aktivitas Di luar ya, pembelajaran ya? di luar Perkuliahan, pembelajaran sorry, itu gimana ya? Yang dibatasi itu sebenarnya ruang, tetapi kalau misalkan mahasiswa ingin berkreativitas, adanya ngumpul suatu organisasi atau Nongki-nongki gitu aja gitu. Di Jatinangor itu udah normal dan banyak sekali tempat makan itu buat mahasiswa makan di sana atau mungkin ngumpul ngerjain tugas di sana. Oh gitu, sudah mulai ini ya, bertatap muka langsung ya? Bertatap muka langsung. Nggak usah lagi by phone atau internet atau ya apa, meskipun memang teknologi sekarang sudah cukup canggih ya, bisa bisa serba V-call juga bisa segala macam. Nah Raden, Ya. saya mau tanya, Kenapa? boleh nggak saya tanya? Boleh dong. Oh ya udah, tapi dijawab ya. Oh, kirain pertanyaannya itu aja. nggak gini. Dipastikan kenapa ada alasan kuat nih Raden sementara ini ngekos di Bandung nih, kenapa nggak di Jatinangor gitu? Nah pasti kan ada sesuatu pengen di Jatinangor sendiri, mungkin dari segi fasilitas tempat tinggal ataupun tempat tinggal kos yang memadai, atau di Jatinangor sendiri kurang atau gimana. Nah apa sih yang bisa yang ada di pikirannya Raden? Kenapa nggak di Jatinangor, kan udah kondisi normal gitu? Oh ya. Dulunya kan pas awal pandemi juga Raden udah di Jatinangor terus ya. Setelah setahun lebih berapa bulan itu Raden tungguin sampai offline kembali, sampai normal kembali itu nggak normal dan teman pun kosong dan lebih banyak di Bandung. Sebenarnya alasan Raden tuh cuma satu sih, temen itu aja. Kalau misalkan masalah biaya hidup atau kegiatan di Jatinangor itu udah cukup bagus gitu. Dan ternyata setelah setahun Raden ngekos di Bandung, Jatinangor udah normal kembali dan teman-teman Raden ada di sini gitu. Kan di ITB juga kan ada asramanya. Iya. Nah, kenapa nggak di asrama? Nah, bedanya asrama dan ngekos itu sebenarnya di jam malam. Jam malam kenapa? Jadi ronda atau ngalong atau gimana? Setelah jam 11 itu nggak bisa keluar lagi. Ya emang mau kemana sih malam-malam? Biasanya nggak bisa tidur malam-malam tuh. Oh, jadi ngopi-ngopi di luar dulu? Ngopi-ngopi di luar, ngeluyur kemana. Biasanya kalau di Bandung kan bisa ke Lembang. Oh gitu? Iya. Oh, itulah alasan yang tepat untuk teman-teman mahasiswa. Oke. Terus dari teman-teman mahasiswa ITB nih, saya pengen tahu nih, kita kan tahu ya di Jatinangor sendiri itu kan banyak banget tempat yang bisa dihuni oleh teman-teman mahasiswa. Oh iya benar. Ada kos-kosan, ada apartemen, ada hotel, ada segala macam. Termasuk apartemen Lovin ini. Nah, saya pengen tahu itu juga. Iya. Sudah cukup sejauh mana nih teman-teman ITB tahu nama Lovin, apartemen Lovin itu? Mungkin bisa diceritakan nih buat para Lovin lovers nih. Untuk apartemen Lovin sendiri kan kami di ITB kan tahun 2018 sampai 2020 Maret itu udah pada pulang tuh. Dan apartemen Lovin sendiri ini masih dibuka dan masih proses pembangunan dan itu belum ada namanya juga. Jadi mungkin itu belum tahu, sehingga ketika kami kembali lagi ke sini, wah ada apartemen baru, apa tuh namanya, Lovin. Nah, jadi yang tahu itu ya hanya sekedar lewat aja, belum tahu spesifikasi dalamannya ini gitu. Oh gitu. Boleh. Nah, nanti kan kita akan dari manajemen sendiri, saya mendapat informasi
bahwa Lovin sendiri akan mengadakan program kerjasama dengan pihak ITB maupun dari beberapa kampus yang ada di Jatinangor sendiri ya, untuk bisa memberikan hunian yang nyaman untuk teman-teman mahasiswa, karena kan tidak semuanya serta-merta ada di asrama ya, meskipun dari beberapa kampus punya asrama sendiri, bener ya. Benar. Nah itu bisa kita fasilitas, apalagi kita tahu lah Lovin Apartemen ini kan tagline-nya Lovin Premium Student Apartemen. Nah dengan Premium Student itu sendiri memiliki banyak fasilitas yang akan disajikan untuk teman-teman mahasiswa, bisa untuk dipergunakan, untuk dimanfaatkan kegiatan belajarnya, ya kan. Nah ini saya sedikit promosi malah jadinya. Gak apa-apa sih ya. Tapi Oke. student premium apartemen berarti emang benar-benar dikhususkan untuk mahasiswa ya? Betul. Untuk mahasiswa, untuk para pelajar maupun siapapun sih sebenarnya. Cuma memang karena kita berada di kawasan City Pendidikan Kota Jatinangor ya. Di kota pendidikan ya ibarat kata. Kota ya. pendidikan. Nah, kan di setiap kota punya masing-masing kota pendidikan tersendiri. Nah, ini mungkin daerah Jawa Barat salah satu jadi pusat unggulan pendidikan terbesar di Jawa Barat kan. Nah, karena memang ya seperti itulah kenapa tagline-nya Lovin Premium Student Apartemen gitu. Nah, mungkin bisa lah itu nanti kita bahas lebih dalam ya, karena kali ini kan temanya cuma tentang kabar-kabar. Nah, karena kan dimana kita tahu nih, pengen tahu juga nih dari segi para mahasiswa, apa sih yang dibutuhkan oleh teman-teman mahasiswa nih untuk mendukung segala aktivitasnya, kegiatannya atau apapun itu di tempat tinggalnya saat ini kan. Karena mungkin fasilitas cuma wifi doang atau apalah itulah. Kamar mandi masih bareng kalau di kos-kosan. Oh gitu? Iya. Bareng? Cowok cewek? Oh bukan. Bukan. Apa nih? Bareng. Jadi kan kamar ada banyak, kamar mandi paling cuma berapa tapi di luar kamar. Oh maksudnya satu kamar mandi digunakan untuk rame-rame. Penggunaannya bergantian. Oh bukannya bareng-bareng mandi. Oh enggak. Salah ya. Salah. Oh jangan salah tangkap Lovin Lover. Nanti ada yang salah tangkap, di kosan Jatinangor bisa mandi bareng kan, aduh itu repot ya kan. Nah dari kegiatan sendiri kampus, dari pihak kampus apa nih yang diberikan dukungan dari pihak kampus untuk mahasiswanya, karena kan kondisi sudah normal nih, pasti kan kayak unit kegiatan mahasiswa juga sudah mulai berperan aktif juga. Nah dari ITB Jatinangor sendiri apa nih? Untuk ITB Jatinangor sendiri ada nggak, maksudnya apakah sudah ada atau belum sepenuhnya diadakan? Kalau dari Raden sendiri ya, ini pendapat Raden bukan mahasiswa ITB lain, itu belum sepenuhnya diadakan, dikarenakan itu kegiatan terpusat itu masih ada di kampus Ganesha yang pusat. Kalau untuk di Jatinangor sendiri ada mahasiswanya itu ada kegiatan himpunan mungkin. Himpunan mahasiswa. Himpunan mahasiswa jurusan, setiap jurusan, saya sendiri jurusan TPSDA ada himpunan sendiri. Jurusan lain mungkin ada lingkungan, himpunannya sendiri itu. Ada acaranya di himpunan masing-masing, entah itu Disnatalis, tahunan himpunan, perayaan. Habis itu yang ada lagi itu sebentar lagi ada wisuda Juli. Pada wisuda Juli itu setiap himpunan akan merayakannya. Dikarenakan kakak tingkatnya itu wisuda. Oh gitu. Nah ini Lovin Lover juga sebenarnya pengen tahu juga nih, himpunan dari setiap fakultas di TB sendiri ya khususnya, apa aja sih yang dilakukan atau yang dikerjakan oleh himpunan khususnya untuk fakultas Kang Raden sendiri nih? Oh ya, untuk fakultas saya FTSL jurusan TPSD itu himpunannya, kenapa ada himpunan itu sebenarnya untuk pengembangan diri mahasiswa. Betul. Ya dalam segi baru organisasi, tapi itu dari mahasiswanya sendiri yang menerjemahkan ini himpunan berguna atau tidak. Di himpunan sendiri itu kan ada banyak orang di mana itu berbagai minat bakat, tetapi tetap dalam satu profesi yang sama. Di saya itu sumber daya air, jadi tentang keairan gitu. Oh gitu ya. Nah dari minat bakat sendiri itu misal ada yang suka bola nih, nah bagaimana memanage orang-orang yang suka bola itu. Jadi kayak menggrab untuk satu komunitas ya. Kan memang kalau himpunan itu kan ada aktivitas kayak misalkan himpunan teknik ya ke mesin ya. Mereka bongkar mesin atau bongkar ada kegiatan, yuk kita bedah mesin motor atau apa, pengen tahu nih ya. Seperti itu kegiatan-kegiatan yang sekiranya memang
ada kaitannya dengan jurusan gitu. Yang berkaitan dengan jurusan itu ada tentang water project. Nah, water project itu apa? Itu acara keairan, di mana lomba keairan itu bagaimana caranya membenahi keairan di Indonesia. Misal di Bandung nih sering banjir di sekitar Balai Endah. Nah, itu bagaimana caranya membenahi daerah kebanjiran. Nah, di jurusan kami itu sebenarnya water project ini dahulu gitu. Ini pas sebelum pandemi itu berjalan, ada lombanya. Ketika pandemi kita stop dulu. Pesertanya juga bukan hanya di jurusan sendiri, tetapi di jurusan lain, di beda universitas juga boleh gitu. Oh, di luar fasilitas, Ya. Di luar fakultas ya? Di luar fakultas. Itu boleh ya, misalkan saya boleh. fakultas ekonomi yang nggak ada sangkut pautnya sama sekali, gue mau join nih, pengen tahu sih lebih dekat lagi dengan himpunan ini, boleh ya? Boleh. Jadi terbuka untuk semua fakultas ya? Terbuka. Tapi yang berkuliah di ITB pastinya ya? Di luar ITB juga boleh. Oh, boleh. Dikarenakan kami itu jurusan apa? Jurusan saya itu ada dua di Indonesia. Jadi satu lagi pengairan UB. Pengairan UB itu sama persis itu materi jurusannya. Nah, kalau misalkan pengairan UB pengen banget ikut water project itu, ya dipersilahkan. Dan mereka juga punya acara sendiri, kita ikut juga nggak apa-apa. Oh gitu. Jadi lomba nasional gitu. Oh, oke, kayak berkompetisi gitu ya? Ya, berkompetisi. Oh, nah ini Loving Lovers, jadi memang banyak juga ya kegiatan sebenarnya, apalagi kondisi kampus sudah normal, sehingga teman-teman mahasiswa bisa lagi berkreativitas untuk meningkatkan aktivitasnya ya, baik melalui para himpunan maupun unit kegiatan mahasiswa lainnya gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita tutup nih, ada nggak nih saran dari Raden? Ya, untuk pemirsa Loving Lovers, saran dari saya edukasi. Katanya edukasi sih, tapi kayaknya bukan edukasi banget. Jadi sebagai mahasiswa ya, dan ini bukan mahasiswa ITB aja, mahasiswa di seluruh Indonesia, itu kegiatan mahasiswa itu sebenarnya tidak pernah mati. Yang dibatasi itu hanyalah ruangan. Sebenarnya mahasiswa itu butuh ruang berkreasi itu terlalu luas di luar kampus. Di dalam kampusnya dibatasi, ya udah bisa di luar kampus, dan itu tidak bisa mematikan kegiatan mahasiswa itu. Meskipun dalam hal pandemi ini, jikalau ruangan pun tidak bisa dipakai, masih ada kondisi online, dan mahasiswa ya pinter lah ya, bisa mencari peluang segala macam agar kegiatan itu berjalan kembali. Intinya mah semangat gitu ya. Udah ya, apalagi mungkin. Oke, luar biasa sekali, kita standing applause. Applause aja, nggak usah berdiri. Cukup. Ada lagi yang mau ditambahkan untuk teman-teman Loving Lovers Ya, sebelum kita tutup kali ini? ya, dukung terus Loving Lovers sebagai apartemen terbaik untuk mahasiswa di Jatinangor. Amin. Oke, siap. Thank you banget para Loving Lovers sudah mengikuti podcast kita kali ini yang cukup sedikit little menarik lah ya, dengan Raden Raden Arjuna Ya. yang kali ini menemani saya podcast dengan tema mungkin seputar mengenai aktivitas yang sudah mulai normal, yaitu kabar-kabar normalnya kondisi mahasiswa ya mahasiswa kali ini. Jatinangor. Ya, sampai bertemu kembali di acara podcast yang akan datang, yang mungkin dengan tema dan sesuatu yang menarik yang akan kita sajikan untuk teman Loving Lovers dimanapun berada. Terima kasih Kang Raden atas waktunya. Semoga nanti kembali kegiatan beraktivitas di kampus, kita makin sukses dan bisa cepat lulus, bisa terus berkarya dan bisa menciptakan sesuatu banyak hal untuk diri pribadi, keluarga maupun negara. Amin. Oke, kita berpamit undur diri dengan Loving Lovers. Ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih sudah menikmati tayangan ini. Sampai bertemu dan berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.